Kadang-kadang aku suka berpikir, kenapa kok dunia ini ada ya? Lalu kalau aku pikir-pikir, alam semesta ini datang dari mana ya? Kok ada? Apa ini bukan mimpi? Kalau kita pikir-pikir, apakah ini nggak ada penciptanya? Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiada. Itu orang yang nggak punya otak. Aku pikir orang yang nggak, dan juga orang yang nggak pernah berpikir. Coba aku mau tanya, kalau nggak ada Tuhan bentuknya kayak apa? Saya berani taruhan, bahkan saya berjanji, kalau ada yang bisa jawab, saya masuk agama kalian. Coba pikir, saya mau tanya, kalau nggak ada Tuhan bentuknya kayak apa? Apa ini kosong semua? Kalau kosong pasti ada penciptanya dong, ya kan? Apa ini padat semua? Kalau padat semua pasti ada penciptanya juga dong. Atau gabungan antara kosong dan padat? Pasti ada penciptanya. Inilah yang saya kadang-kadang suka berpikir, ya kan. Kadang-kadang saya pejamkan mata saya, ya kan. Bahwa alam semesta ini memang harus ada. Seperti kita memejamkan mata itu, ya kan. Kosong, ya kan. Hanya bayangan. Lalu timbul nebula, adanya lubang. Lubang yang kuat sekali untuk menyedot, lalu dia timbul ke permukaan. Awalnya mungkin cuma bayangan, lalu lama-lama dia mengeras. Jadilah alam semesta ini. Artinya Tuhan itu memang ada dan harus ada. Dari mana coba kalau kita bilangnya nggak ada? Ini sedikit ya, saya ngomong dimensional sedikit supaya kita ada pencerahan ya kan, dalam hidup ini. Kita ada punya keyakinan di dalam hidup ini bahwa ini pasti ada yang mengatur, bahwa ini pasti ada yang mencipta. Nggak mungkin menurut saya kalau ini tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhan tuh tiada. aku jadi bingung sendiri ya kan. Kita ini bisa ada dan bisa hidup sekarang ya kan. Karena ada kekuatan alam itu siapa? Nggak bisa berdiri sendiri. Dan itu memang kita gambarkan secara fenomena, memang kita nggak bisa berpikir untuk sejauh itu udah di luar nalar kita. Tapi kok dia ada gitu? Ini yang jadi pertanyaan. Kok aku ada di dunia ini ya kan? Seolah ada ledakan nebula gitu kan, dari black hole ya kan, yang aku kesedot, tiba-tiba aku muncul di dunia ini. Kadang-kadang aku jadi ketakutan sendiri. Tapi aku masih yakin di dalam hidup ini, ya kan, bahwa nggak ada lagi yang aku takutkan. Ya, aku yakin sekali bahwa Tuhan itu pasti ada, dan Dia ada, dan Dia adalah bagian dari ya awal, ya akhir. Itulah yang aku rasakan sampai sekarang. Artinya, sekarang kalau kita menyatakan bahwa Tuhan itu ada, pasti Tuhan punya aturan dong, ya kan? Punya aturan, ya kan? Kepada manusia yang melalui para rasulnya, ya kan? Artinya jalannya seperti itu, prosesnya seperti itu, ya kan? Artinya, lalu dikabarkanlah ini kepada manusia, ya kan? Tapi manusia itu memang udah tambeng gitu. Hanya orang-orang yang paham aja yang dapat membaca semua ini. Karena menurut aku itu membaca itu ada dua macam. Satu utuh itu membaca yang ada secara tertulis, dan ikra, membaca yang tidak tertulis. Artinya membaca kebesaran Tuhan yang ada di alam semesta ini. Coba deh pikir sekali lagi. Mungkin nggak Tuhan tidak ada?
Bagi saya kayak ngomong begitu tuh omong kosong. Orang gila, orang sakit, orang yang nggak pernah belajar, orang nggak pernah memahami dirinya aja dia bisa berjalan, dia bisa minum, dia bisa makan, ya kan? Dari mana itu kekuatan yang diberikan padanya, ya kan? Coba kita pikir lagi. Dulu dia bisa jalan, dulu dia bisa ngomong. Tiba-tiba dia mati. Mana suaramu yang dulu? Mana langkahmu yang dulu? Ya kan? Dia telah hilang, dia telah kembali, dia telah hadir kepada Tuhannya. Ya, memang kita dibatasi ilmu-ilmu kita. Kalau kita bicara soal roh atau soal yang di luar nalar kita, itu ada batasnya. Tak mungkin kita akan sampai ke sana kecuali kita mati nanti. Itu, ya. Artinya, sungguhnya orang yang mati itu adalah orang yang sangat bahagia, nggak perlu ditangisin lagi. Dia udah nggak perlu apa-apa lagi, tinggal dia bawa amal dan amalnya aja untuk hadir kepada Robnya, ya kan. Bahagia sekali. Justru kita ini yang hidup, ya kan, yang paling berat, ya kan. Bahkan kita diuji sama Allah, ya kan. Bermacam-macam ujian, tinggal kita bersabar atau tidak, ya itu aja, ya kan. Jadi sebelum menutup saya ingin menyampaikan, ujian yang terberat bagi saya itu bukan masalah lapar, masalah sakit, ya kan, atau masalah apa urusan yang ada di dunia ini. Tapi yang terberat dalam hidup ini adalah bagaimana kita mempertahankan tauhid kita. Itulah yang paling berat. Jadi daya upaya manusia apapun ingin artinya menghilangkan Tuhan, ya kan, itu cuma cerita omong Tuhan. Tuhan pasti ada dan dia adalah ya awal ya akhir, ya kan. Artinya hidup ini, ya kan, tidak lepas dari pantauan Tuhan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Artinya langkah-langkah itu dari mulai kita bangun tidur udah terekam, bahkan hati kita pun sudah terekam semua. Apa yang kita bisa perbuat itu semua omong kosong semua. Semua ini semuanya atas pertolongan Tuhan, kan? Artinya ya, kita bisa ada di dunia ini. Tanpa pertolongan Tuhan, nggak ada lah kita semuanya ini di dunia ini, ya kan? Artinya nikmat yang nggak ada, artinya nikmat yang diberikan oleh Tuhan itu udah ceritanya nggak ada, dan kita akan hangus semua, akan terbakar semua, karena udah dilindungi, kan, pakaian kita untuk bisa hidup dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Tuhan itu tiada. Tuhan itu ada, bahkan lebih dekat dari batang lehermu, ya kan. Sesungguhnya, ya kan, sekecil apapun rezeki yang kita diberikan oleh Allah, ya, kita harus syukuri. Lalu cuma sekedar air wudhu yang bisa membasahi muka kita sampai ke dalam hati kita, kita harus syukurin. Jangan cuma kita bercerita tentang rezeki yang besar aja, ya kan. Inilah hidup. Kita bersyukur masih dikasih hidup. Itulah yang namanya harus kita syukuri, nikmat yang paling berat. Walaupun, ya kan, sujudmu 1000 tahun, ya kan, nggak akan mencukupi, ya kan, untuk membayar nikmat Allah, ya, seperti itu, ya kan. Artinya kita bersyukurlah, kita masih diberi hidup. Jangan kita minta hidup, ya kan. Itu semuanya haknya Allah, bukannya haknya kita. Bahkan hati kita pun bukan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.